حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah banyak diberikan curahan karunia rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diciptakan, dan nikmat mengisi kehidupan. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjunan alam, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, dan seluruh umat-umatnya penerus agama hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rindungan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai kepada kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari, yaitu sudah sampai kepada hikmah yang ke-8. Mudah-mudahan pada hikmah ini kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa memahaminya serta bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita selalu dalam bimbingan, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hikmah ke-8 ini yaitu adalah anugerah ma'rifat. Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan dalam kitab Al-Hikam ini, yaitu iza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf fala tubali ma'aha an qala amaluka fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa mawriduhu alaik. Maknanya Allah alam. Ibnu Athaillah mengatakan bahwa apabila Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan bagimu suatu untuk makrifat, yaitu mengenal padanya, idza fatahalaka wijhatun minat ta'aruf, maka jangan kau hiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Fala tubalu ma'aha in qala alaik amaluk.
Karena apa? Sebab dia tidak membukakan bagimu, melainkan dia akan memperkenalkan diri kepadamu. Ya. Kemudian, tidakkah kau ketahui bahwa ma'rifat itu semata-mata anugerah Allah kepadamu? Alam ta'lam an ta'arrafu ya wa muriduhu alaik. Kemudian sedang amalmu adalah hadiahmu kepadanya. Jadi amal itu yang dihadiahkan kita kepada Allah. Kita selalu niat sholat karena Allah, semua karena Allah. Nah, itu yang kita hadiahkan kepada Allah. Maka bagaimanakah perbandingannya antara hadiahmu dengan anugerahnya kepadamu? Ya. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimman huwa muriduhu alik. Jadi yang jelas perbandingannya adalah anugerah Allah yang lebih besar kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Ma'rifat berasal dari kata al-ma'rifah, ya. Dasar katanya arafa, yang berarti mengetahui atau mengenal sesuatu secara umum, ya. Ma'rifat menurut ulama itu dibagi dua bagian. Yang pertama adalah ma'rifat umum atau amma. Ma'rifat umum ini adalah meyakini, mengakui keesaan Allah serta sifat-sifat Allah. Ya, ini yang disebut dengan awaludini ma'rifatullah. Jadi ini adalah ma'rifat umum. Nah, kemudian yang kedua adalah ma'rifat khusus atau khassah. Nah, yaitu hadirnya kebenaran Allah dan hatinya selalu terhubung dengan nur ilahi. Ini yang dikenal dengan istilah para tasawuf, ya. Jadi orang-orang yang mensucikan diri. Nah, ini hadirnya kebenaran Allah dan hatinya selalu terhubung dengan nur ilahi. Nah, ini contoh sederhana antara ma'rifat umum dan ma'rifat khusus. Contohnya adalah orang yang tahu bahwa madu itu adalah manis. Berarti dia sudah ma'rifat. Dengan keyakinan itu, ma'rifatnya adalah disebut dengan ma'rifat umum. Tahu bahwa dari orang bahwa berita ini adalah madu itu manis, enak, legit, dan sebagainya. Tetapi ketika kita sudah mencicipi madu tersebut, nah, maka mereka sudah ma'rifat khusus, ya, terhadap madu tersebut, karena sudah benar-benar tahu bahwa madu itu rasanya sudah seperti apa, manisnya seperti apa, legitnya seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan ma'rifat khusus. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama pahami bahwa sesungguhnya segala yang Allah karuniakan kepada kita wajib kita syukuri, ya, karena tidak hanya dengan amal banyak saja, ternyata Allah terkadang menganugerahkan kita untuk dekat dengannya dengan amal-amalan yang masih sedikit, ya. Jadi anugerah Allah lebih besar daripada apa yang kita kerjakan. Dan jika ini sudah sampai kepada kita, maka hati kita akan luas, akan lega, ya. Sehingga apapun yang terjadi, yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, ya,
akan selalu bersandar atau disandarkan kepada Allah. Nah, itu ketika kita sudah mencapai ma'rifat. Ya. Kemudian mengetahui pekerjaan Allah terhadap makhluknya. La fa'ila ilallah. Jadi semua adalah pekerjaan Allah. Dan tidak ada lagi keluh kesah, bimbang, ragu-ragu, dan sedih dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Nah, itu. Nah, lantas bagaimana cara kita bisa bermakrifat kepada Allah? Tentunya ulama-ulama, ya, Rasulullah, sahabat, kemudian tabi'in, dan ulama penerusnya itu mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana kita cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini ada cara Allah, ya, cara Allah agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah itu tidak lebih hanya dua bagian. Yang pertama adalah belajar, berzikir, beribadah, sedekah, puasa, dan amal-amalan lain yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Banyak kita berbaikan dengan orang dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama, ya. Itu cara kita bermakrifat kepada Allah. Kemudian ada yang kedua, yaitu caranya itu dipaksa oleh Allah. Nah, cara paksaan Allah itu seperti apa? Ya, pekerjaannya, ya, melalui musibah, bangkrutan, hutang, sakit, kecelakaan, bencana alam, dan lain sebagainya, sehingga dia nanti akan kembali kepada Allah dan bisa makrifat kepada Allah, dan Allah menganugerahkan makrifat tersebut. Jamaah rahimakumullah, makrifat atau mengenal kepada Allah itu adalah puncak keberuntungan seorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak perlu dipedulikan, ya, berapa banyak amal perbuatanmu, kata Ibnu Athaillah, walaupun masih sedikit amal yang kebaikanmu, sebab makrifat itu adalah karunia dari Allah, pemberian langsung dari Allah. Maka sekali-kali tidak bergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikan kita. Ya, jadi banyak orang yang berbuat kebaikan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, tapi tidak bisa makrifat. Tapi orang hanya beberapa saat aja, bahkan baru udah Allah anugerahkan makrifat. Ya. Nah, ini merupakan anugerah Allah. Ya. Kemudian di antara tadi ciri orang yang sudah makrifat khusus adalah dikisahkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman. Nah, ketika Allah menguji hambanya yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada orang lain. Ya. Mengeluh di sini adalah bukan mencari solusi, tapi dia mengeluh itu merengek tanpa ada solusi. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Kalau mengeluh dalam rangka mencari solusi atau jalan keluar, maka ini diperbolehkan, semacam musyawarah begitu. Artinya mencari jalan kebaikan. Kemudian ia tidak mengeluh kepada orang lain, maka aku lepaskan ia dari ikatanku
dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik daripada semula. Dan ia boleh memperbaruan atau membarui ya, amal, sebab yang lalu telah diampuni oleh Allah semua. Jadi kesalahan yang lalu, tidak tepatnya tata cara, apapun yang ia lakukan, itu Allah ampuni. Jadi Allah akan ampuni. Nah, jadi seharusnya kita ketika terjadi apapun pada diri kita, pasrahkan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu adalah di antaranya ciri orang yang sudah bisa ma'rifat secara khusus. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan bencana, musibah dan lain sebagainya? Ini juga diriwayatkan Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabinya. Aku telah menurunkan bala ujian kepada seorang hamba. Kemudian dan tetap aku tunda permohonannya. Berdoa tapi kabulnya ditunda. Akhirnya ia mengeluh, maka aku katakan kepadanya, hambaku. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku, bagaimana aku memberikan rahmatku kepadamu, padahal aku justru sedang memberimu rahmatku yang terselubung dalam bala tersebut. Subhanallah, Maha suci Allah. Terkadang bala yang kita terima itu adalah bagian daripada rahmatnya, ya, sebagaimana Ayub alaihissalam ya diuji dengan penyakit, ya, kemudian Nabi Yunus yang ditelan, terus masih banyak lagi nabi-nabi yang lain yang memang diuji oleh Allah dengan ujian bala. Seperti Nabi Yusuf di penjara dan lain sebagainya. Hal itu adalah sudah menjadi sebuah kewajaran cara Allah menarik, ya, agar dekat dengan Allah, bahkan lebih dekat lagi, ya, sehingga banyak orang-orang yang sudah di penjara itu kemudian dia bertobat, kemudian dia Allah tarik untuk ma'rifat dengannya dan dia bisa masuk Muslim secara kafah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, jadi kita harus husnudzon kepada Allah apapun yang terjadi pada diri kita, sebagaimana di hikmah-hikmah sebelumnya telah kita jelaskan, ya, bahwa kita positif terhadap Allah, husnudzon kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui atas segala sesuatu. Di hikmah ke-8 ini Ibnu Athilah ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa bersemangatlah kita dalam beribadah kepada Allah, ya, agar kita bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan bagi mereka yang belum bisa hijrah, ya, ke dalam kebaikan, insya Allah nanti ada cara Allah menari dia untuk bisa ma'rifat dengan Allah, ya. Contoh, ada beberapa contoh. Misalkan orang itu pemabuk, tukang judi, tukang pezina, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dilarang agama dia lakukan. Tapi suatu saat dia itu sering melakukan kebaikan-kebaikan, seperti membantu orang, ya, menolong orang, itu ada kesempatan nanti untuk ditarik oleh Allah ma'rifatnya. Cara Allah berbeda-beda terhadap setiap makhluknya.
Kemudian misalkan penguasa, tapi dia adil, walaupun dia tidak sholat, tidak melakukan amaliyah yang diperintahkan Allah, tapi dia punya keadilan, dia kepada rakyatnya disamakan, ya, mau saudara, mau tetangga dan sebagainya, sama dia sebagainya, atau yang dipimpinnya. Nah, itu ada kesempatan juga nanti orang yang adil itu ditarik oleh Allah untuk bisa marifat kepada Allah. Jadi kita harus husnudon kepada setiap proses manusia yang terjadi, ya. Kemudian kita ambil contoh lagi, orang yang suka bersalawat, tapi dalam kehidupannya dia maksiat, salawat jalan, maksiat jalan. Nah, itu juga nanti suatu saat ada kesempatan dia untuk ditarik bisa marifat pada Allah. Kemudian lagi ada keturunan orang soleh, baik kakeknya atau buyutnya dan lain sebagainya. Nah, itu juga punya kesempatan, walaupun dia bermaksiat dan lain sebagainya dalam hidupnya itu tidak benar, menurut orang menjadi sampah masyarakat, tapi itu ada kesempatan nanti karena ada doa-doa sebelumnya, yaitu dari orang-orang tuanya yang terdahulu, untuk dianugerahkan atau dikaruniai anak yang soleh. Nah, itu bisa jadi nanti tertarik untuk bisa marifat kepada Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka dari itu baiknya kita tidak menyombongkan diri kita saat kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Tapi karomah bagi kita adalah bisanya kita istiqamah dalam ibadah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, yaitu takwa kepada Allah. Nah, itu adalah karomah bagi kita. Dan insya Allah apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, selama kita disandarkan kepada Allah, kita akan selamat di dunia dan akhirat. Baiklah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada matan daripada hikmah yang ke-8 ini. Iza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf falutubal ma'aha yang qala amaluk fa innahu ma fatahalaka illa huwa mu'ridu ayata'arrafa ilaik alam ta'lam anna at-ta'arufa huwa mawriduhu alaik wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa mawriduhu alaik. Jadi apabila Allah telah membukakan bagimu suatu ma'rifat, ya, mengenal kepadanya, nah maka janganlah kau hiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Seperti itu, tidak usah dihiraukan, ya, sebab dia tidak membukakan bagimu, melainkan dia akan memperkenalkan diri kepadamu. Jadi Allah yang narik, gitu. Allah yang narik. Jadi Allah yang menyenangi kita, ya. Ini adalah kata Ibnu Athaillah adalah, tidaklah kau ketahui bahwa makrifat itu semata-mata anugerah Allah kepadamu, sedang amalmu adalah hadiahmu kepadanya. Jadi apa yang kita lakukan itu hadiah kita kepada Allah, maka bagaimanakah perbandingannya antara hadiahmu dengan anugerahnya kepadamu? Jadi yang jelas, jadi lebih besar anugerah, sebab banyak orang tidak bisa makrifat, ya, tidak bisa makrifat walaupun dengan amal banyak. Jadi kita wajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita diberikan ketaatan hari ini, ya, diberikan usia yang panjang, sehat, maka manfaatkanlah, ya,
usia kita, agar kita bisa melakukan amalan-amalan ya yang tentunya yang dianjurkan oleh agama. Ya, kemudian kita bisa mendekat dengan Allah ya dengan segala bentuk ibadah yang Allah karuniakan kepada kita. Baiklah jamaah rahimakumullah, ya, di hikmah yang ke-8 ini ya jadi anugerah kepada kita mengenai ma'rifat, maka sebaiknya kita mendekat kepada Allah ya, mendekat kepada Allah dengan apapun caranya yang dapat kita bisa lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan selalu bisa kita menjaga istiqamah kita dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian hikmah pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan atau melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mohon maaf jika ada salah ya dalam perkataan, perbuatan dan lain sebagainya. Wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي وربي